Eh, Ini ah, punya Rahman. sebentar, sebentar, sebentar. Ini punya Rahman. Iya, punya Rahman. Itu nanti buat KMC sih yang itu kayaknya. Itu di sini, sini aja, sini, sini. Nah, Itu nanti menghadap ke Ovik sebagai MC. tuh mic-nya tuh. Nah, belum ada yang join juga sih. Halo Misbah. Halo sahabat Misbah. Acara ini Mas, acara Mapaba. Terus tadi malam udah bayat. Nah, pagi ini ada workshop tambahan buat Mapaba. Buat hiburan teman-teman juga.
Halo. Oke, selamat pagi sahabat-sahabati. Tuh, cek satu dua. Oke, ini aku kali. Eh, Emma, coba itu suaranya dibesarin, volumenya. Cek, cek. Ngomong, ngomong baik. Ngomong. Cek, cek. Tuh, Villa. Ini Villa, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wa la ilaha illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sama-sama, mari kita belajar pada Allah Subhanahu wa taala kita memberikan kesehatan inilah yang terbaik dari sehingga kita bisa berkumpul di tempat Allah. Volumenya, Mbak Nom.
Kedua kalinya, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang zaman Islam, yaitu Adinul Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para sahabat-sahabat dan peserta workshop Urban Farming yang telah meluangkan waktunya di acara pada kesempatan ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atik Mayat Profesor sebagai moderator. Ini saya akan membawakan acara workshop Urban Farming yang akan disampaikan oleh Mas Sambul. Namun sebelum beranjak ke acara materi, alangkah baiknya jika kita memfollow akun-akun kami terlebih dahulu, yaitu akun Instagram PMI Pertanian, yaitu PMI Pertanian UB, sahabat Praude, dan jangan lupa juga subscribe yaitu Agriculture Muslim Movement. Baik, mari kita beranjak ke acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Mas Syafri. Pada baru langsung datang kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dari hadani hada wa anna tabi'allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih para peserta ya, saya tadi yang meluangkan waktu ya untuk mengikuti workshop tentang usaha. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu ya, puji syukur kita Allah Subhanahu Taala karena telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya ya, kita masih bisa berkumpul nikmat untuk hidup saat ini ya. Setelah kita mungkin beberapa jam yang lalu kita dimatikan untuk sementara, yaitu untuk tidur, istirahat, dan saat ini kita masih dihidupkan kembali. Tak lupa salam salam dan kita haturkan pula kepada kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengantarkan kita ya dari zaman jahiliyah kita menuju zaman yang terang saat ini banyak Islam. Dan semoga kita semua diakui sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaat yaumul akhir. Amin. Oh ya, ini mungkin kenalan dulu ya. Kenalkan, nama saya Sahrul Wiradi. Dulu saya, sekarang sedang gabut berkuliah di UB, di S2 UB pasca sarjana. Minta doanya ini mau tesis, terus sudah disibukkan saat ini masih seperti biasa pada umumnya mengajar di UB sendiri, terus menjadi bekerja di Prodi sebagai pegawai kontrak di Prodi. Saya selaku trainer atau penyuluh kayak gitu. Salam kenal untuk teman-teman semua. Saya berasal dari Kota Semarang, Kota Lumpia. Kalau teman-teman ada yang di Jawa Tengah, bisa mampir ke tempat saya berada di Keburunya. Kemarin dapat amanah dari Mas Fatah ya selaku panitia untuk mengisi workshop tentang urban farming. Mungkin langsung aja teman-teman ya, bisa merapat dong yang ini silakan biar enak. Kok kayaknya mencar-mencar karena ada satu tiang satu ya. Nah, duduk ini aja. Beranjak dulu, mungkin ini dulu ya. Tak tanya dulu, ini kan workshop tentang urban farming. Sebelumnya ada yang tahu urban farming itu apa? Silakan angkat tangan. Nah, silakan. Fik, satu kasih ke peserta. Oke, ada macam Isi mengatakan bahwa perkotaan ya benar, sangat benar. Dirunut dari kata bahasanya urban terus farming.
Benar sekali. Ada yang lain? Ada? Tidak ada? Oke, bisa dilanjutkan Mas. Jadi benar ya yang disampaikan oleh lanjut deh. Ini dulu. Jadi pertanyaan perkotaan itu sangat benar sekali. Kenapa ada namanya? Kenapa ada namanya urban farming? Urban farming ini bentuk keresahan atau bentuk antisipasi ya dunia terhadap adanya trade off. Apa itu trade off ya? Maksudnya ada hal yang membuat penting sekali adanya pertanian. Ketika pembangunan itu terjadi, otomatis lahan pertanian akan menurun, ya kan ya, berkurang. Nah itu menjadi trade off. Penduduk dunia pun semakin naik. Terus pendirian bangunan-bangunan itu semakin baik. Sehingga lahan pertanian semakin menyempit. Oleh karena adalah namanya inovasi urban farming. Bisa di next Pak. Ini ya ini ya, merupakan manfaat ruang terbuka jadi lebih hijau untuk menghasilkan pertanian. Ini secara konsep ya. Sebenarnya benar sekali. Intinya urban farming adalah kita menanam di ruang yang kiranya bisa kita lakukan untuk melakukan pertanian. Tapi urban farming itu sebenarnya tidak memiliki beberapa resiko ya. Resiko dan manfaat. Makanya di awal tadi judulnya adalah karena ketika kita melakukan pertanian pun secara konvensional, teman-teman tahu kan dampak negatifnya seperti apa? Tahu dampak negatif dari pertanian konvensional, penggunaan pupuk kimia dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi kajian khusus juga. Terus ketika hal itu sudah terjadi, terus ada namanya urban farming, dilakukanlah pertanian di perkotaan, tapi masih menggunakan teknik seperti itu, ya sama saja menjadi kerusakan. Bisa di next Mas, ini materinya nggak terlalu panjang juga ya. Nah ini teman-teman untuk melakukan teknik budidaya urban farming ini, kategori ya, yang pertama kita bisa menggunakan namanya bentuk konvensional. Artian di sini adalah lahan terbuka yang memang terbengkalai, tidak digunakan. Mungkin di RT atau RW-nya teman-teman ada lahan terbuka. Kenapa ada namanya tanaman toga? Tanaman toga itu termasuk urban farming, kayak gitu. Terus juga mungkin 2 tahun yang lalu ada namanya KRPL atau RPL ya, Rumah Pangan Lestari. Teman-teman ada yang tahu Rumah Pangan Lestari? Jadi itu program dari pemerintah ya untuk mendirikan pos-pos atau unit-unit kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian. Itu lingkupnya kalau nggak salah di lingkup kelurahan. Dulu saya sempat ikut di arah mana ya? Saya agak lupa. Pokoknya saya bermelu lurus terus. Saya lupa namanya itu. Yang kedua, penggunaan pot. Teman-teman bisa menggunakan pot. Ini hal umum lah. Ibu-ibu kita, orang tua kita juga pernah melakukan ini di pot-pot kecil dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada garden. Di gambar ya, ada namanya belah kanan. Nah itu kayak gitu. Itu pemanfaat yang se-efisien mungkin ya, dimaksimalkan ruang yang ada. Terus yang keempat sejenisnya ya, hidroponik, aeroponik, terus apa lagi? Ya sejenisnya itulah budidaya tanpa tanah gitu. Ada juga ini pertanian yang dilakukan di dalam rumah. Teman-teman pernah lihat hotel itu punya konsep juga. Ada beberapa hotel yang memiliki konsep pertanian di dalamnya. Sudut-sudut itu ada tanaman, terus itu dibuat terbuka, semi terbuka. Ada hotel yang memang dia konsepnya seperti alami, asli. Kayak di Bali itu kan dia menghadirkan nuansa alam. Nah itu juga termasuk bentuk pertanian yang memang dia cenderung bukan untuk konsumsi pangan ya, tapi ini untuk konsumsi keindahan, oksigen dan lain sebagainya. Karena apa? Itu tidak hanya melulu tentang makanan. Contoh ketika kita melakukan kemarin ada wabah corona, banyak sekali orang-orang latah untuk membuat budidaya aglonema. Nah, aglonema. Terus aglonema yang variegata atau saya sebut bahasa jeleknya adalah yang cacat. Dalam artian warnanya kan warna-warni. Itu sebenarnya tanaman yang memang terjadi mutasi genetik sehingga ada warna
ungu, merah, putih dan lain sebagainya. Bisa dilanjut? Oh tidak, stay di situ ya. Manfaat dari urban farm, teman-teman, untuk saya sambil ngobrol ke teman-teman. Yang pertama, menjaga ketahanan pangan. Ini sempat dikaji ya, dalam pemerintahan dunia itu sempat juga menyampaikan ini, bahwa ketika melakukan urban farming itu persentasenya sekitar 10% dari pertanian konvensional. Ini kalau dioptimalkan ya, urban farming dioptimalkan bisa menghasilkan pangan 10% dari hasil pertanian konvensional. Katakanlah satu kuintal kan 100 kilo. Nah, bisa menghasilkan 10%, berarti 10 kilo berarti ya. Dari 100 kilo berarti 10 kilo bisa terpenuhi dengan adanya urban farming. Terus yang kedua, urban farming untuk pemberdayaan masyarakat. Ini sebenarnya sesuatu yang pernah dikaji juga oleh beberapa mahasiswa, bahwa urban farming itu juga bisa memiliki dampak sosial. Teman-teman mungkin tahu ada tanaman toga, itu mesti banyak orang yang merawat. Kalau misal Mas Rizky di rumahnya nanam tanaman, terus tetangganya juga nanam tanaman, otomatis akan ada namanya interaksi. Tanamanku kok jelek, tanamanku kok bagus, gitu kan, ada interaksi. Nah, itu menjadi modal sosial yang baru, karena tanda kutip ya, orang perkotaan cenderung tidak mengenal kanan dan kiri tetangganya, betul kan? Ini saya yakin di perumahan-perumahan kayak gitu. Mungkin Mas Riki masih tahu 2 rumah dari rumahnya, namanya siapa? Masih tahu. Nah, ini bagus banget. Tapi di kota apa di desa? Di desa. Nah, kalau di desa itu satu kelurahan pun tahu, sampai kecamatan sebelah pun tahu namanya. Kayak gitu. Bagusnya kalau di desa seperti itu, modal sosialnya tinggi. Nah, ini karena urban farming kan di perkotaan. Ini bisa dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antar sosial di masyarakat perkotaan. Terus yang ketiga, potensi urban farming di masa depan. Ya, ini sebenarnya potensi ya, memiliki potensi tadi yang saya sampaikan, sekitar 10% lah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dunia. Gitu. Bisa di next, Mas? Oke, lanjut. Nah, ini ada sisi negatifnya, teman-teman, yang di urban farming. Ini sebenarnya bukan sisi negatif, tapi cuman ada namanya tanda kutip kelalaian ya, kelalaian dalam perawatan, terus pengaplikasian dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya dapat menyebabkan polusi air. Kimia, terus penggunaan zat berbahaya, insektisida yang berbahaya dan lain sebagainya, itu menjadi malah permasalahan baru untuk lingkungan sekitar. Terus yang kedua, polusi suara, mungkin kalau menggunakan sprayer atau menggunakan apa kan ada suaranya atau itu, ya itu juga polusi suara dan lain sebagainya. Terus apalagi ya, kalau misal menatanya nggak bagus, nggak dirawat dengan bagus, itu menjadi sarang nyamuk. Teman-teman pasti setuju kalau misal ada mahasiswa KKN membuat apa ya istilahnya, kayak toga-togaan di lingkungan masyarakat, dibuat sebenarnya bagus banget. Pertama bagus, terus ditinggalkan. Ketika ditinggalkan, yes, jadi sarang nyamuk, pot-potnya terbengkalai, jadi ada genangan dan sebagainya. Itu menjadi masalah baru ketika tidak ada kesadaran. Karena kita ketahui bahwa orang-orang yang melakukan urban farming adalah bentuk budaya masyarakat. Jadi hanya orang-orang tertentu yang suka rela melakukan perawatan. Setuju nggak teman-teman? Ya kayak gitu. Jadi ini fakta yang memang benar ada di lapangan. Kalau seandainya penggiat-penggiat pertanian itu hanya orang-orang tertentu yang sadar untuk lingkungan dan lain sebagainya. Saya cuma suka rela aja. Terus juga tidak ada keterampilan, tidak ada keterampilan. Nyoba-nyoba lah, nyoba-nyoba. Kalau berhasil ya lanjut, kalau gagal ya start lagi. Walaupun kurangnya infrastruktur. Contoh ada orang pengen bikin hidroponik, karena dia nggak punya modal nih, nggak masih ya, dia bikinnya pakai styrofoam dibolong-bolong gitu. Kan hasilnya kecil ya, hasilnya kecil. Terus capek kan, capek, hasilnya cuma nggak seberapa. Ya wes akhirnya nggak dilanjutkan, dibiarkan saja. Nah itu juga hal penentu ya, infrastrukturnya kurang bagus dan memadai. Jalan biasanya. Oke, bisa dilanjutkan, Mas.
Nah, ini terus bagaimana apa yang menjadi pilihan kita? Apakah kita akan melakukan bank? Tidak, itu pilihan ya teman-teman. Dan yang bisa saya sampaikan bisa di next adalah sesuai slogannya Nike ya, just do it, lakukan aja. Gitu. Teman-teman lakukan. Kalau memang teman-teman nggak sanggup ya sudah diringkesi, perbaiki ataupun dievaluasi lah. Kalau memang kurangnya kurang A, kurang B, kurang C ya dievaluasi, diperbaiki, dibuat lagi kayak gitu. Lanjut, bisa materinya nggak banyak-banyak karena nanti ada praktek kalau nggak salah ya. 5 faktor penunjang pertanian. Ini materinya tambahan juga ya. Yang pertama irigasi. Teman-teman harus sadar nih bahwa irigasi menjadi hal yang penting terutama di perkotaan, di pedesaan dan dimanapun. Desa-desa yang berada di gunung itu kalau urusan irigasi bahkan bisa sampai melakukan sengketa. Contoh di mana ya? Saya tidak mau menyebut tempatnya. Ada suatu peristiwa di daerah gunung, daerah perbukitan atau bukan kapur. Musim kemarau itu kan susah airnya. Nah, aliran air itu hanya sampai ke desa A. Nah, desa B itu nggak dapat. Timbul perpecahan di sana. Itu air itu sumber kehidupan itu sangat pasti sekali. Oleh karena itu, yang teman-teman pelajari di lingkungan seperti di Bali ada namanya sistem Suba ya. Suba itu sebenarnya kelompok orang yang memang mengatur jalannya lalu lintas air, bukan lalu lintas darat ya, lalu lintas air. Jadi airnya dibagi di jam sekian, A, B, C, dan F, G, dan Z sampai selesai. Terus yang kedua, alat mesin pertanian. Kalau di konvensional itu alat mesin pertanian itu juga menunjang. Kan teman-teman tahu kan dalam siklus agribisnis ada yang hulu, kemudian usaha tani, terus hilir, sistem penunjang, dan lain sebagainya. Dan itu berkolaborasi di sana. Ketersediaan peralatan, sarana prasarana itu juga turut menunjang pertanian. Terus yang ketiga, ketersediaan pupuk. Ini kerjaan pupuk adalah hal yang sedang dikaji saat ini ya, karena pupuk ini semakin mahal. Teman-teman tahu kan, pupuk sekarang mahal sekali. Bahkan pupuk SP36. SP36 itu berubah menjadi SP26. Berkurang, kadarnya berkurang tapi harganya tinggi. Ya mungkin memang ada di pasaran ada, tapi non subsidi. Harganya bisa 2 kali lipat ya Mas ya. 2 kali lipat kan. Yang SP36 itu berapa sih? 150 menjadi 300. Nah itu karena ya ini saya nggak mau bilang konspirasi atau apa, tapi memang begitu adanya, itu sangat mahal sekali. Teman-teman untuk disadari bersama ya, pupuk tidak hanya digunakan dalam pertanian di tanah ini ya, tapi pupuk juga diberikan kepada tambak-tambak, ya perikanan dan lain sebagainya itu perlu namanya pupuk. Jadi tambak itu juga dipupuk, pupuk ini, dan itu habis banyak juga. Terus yang ketiga, ketersediaan benih. Teman-teman tahu benih-benih di sekitar kita adalah benih-benih hibrida atau benih-benih yang memang dikembangkan oleh luar. Katakanlah Pertiwi itu miliknya siapa, Pak Yun? Ya, Pertiwi itu kan. Terus Corteva juga benih ya. Nah, itu kan rata-rata juga banyak yang dari luar. Nah, ketergantungan benih-benih dari luar itu menyebabkan kita tidak sustain ataupun tidak punya kekuasaan untuk pertanian kita. Soeharto pernah berkata bahwa negara yang bagus adalah negara yang tidak kelaparan. Ini dikutip sesuai penafsiran. Kalau negara itu tidak kelaparan, ya sudah, itu menjadi negara yang memang berkuasa atas dirinya sendiri atau berdaulat. Teman-teman tahu, tahun 98 itu ada namanya revolusi hijau. Ini menurut merunut ke sejarah ya. Ada yang tahu revolusi hijau? Angkat tangan. Oh ya. Itu sebuah program dari di mana masyarakat terutama petani didorong untuk melakukan berbagai tangan dan penggunaan pestisida yang baik, terima kasih ya, Mas siapa? Mas Awang. Mas Awang menjawab bahwa revolusi hijau itu terjadi pada eranya Pak Soeharto ya. Itu dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian untuk mencapai suatu swadaya pangan dengan penggunaan bahan-bahan kimia, terus benih-benih hibrida dan lain sebagainya. Benar sekali, pada tahun itu Indonesia mengalami swasembada pangan. Bahkan
surplus ya, surplus banyak sekali. Tapi kita runut lagi, apakah tahun setelahnya itu akan swasembada? Ternyata tidak, teman-teman. Tahun setelahnya itu tidak mencapai swasembada pangan sama sekali. Dan itu mencerminkan bahwa penggunaan pupuk kimia, penggunaan hibrida dan lain sebagainya itu menjadi apa ya istilahnya? Efek negatif yang berkelanjutan, bergulir sampai sekarang. Karena kita tahu kalau kita menggunakan pupuk kimia, penggunaan hibrida itu sangat instan sekali. Mungkin Mas Rizal, Mas Reza, oh Mas Rizky, mohon maaf ya, Mas Rizky di desa itu sore-sore itu padi kuning, dikasih NWK, Jess, besok pagi udah hijau ya Mas ya. Nah itulah kerennya pupuk kimia, sangat instan sekali, sangat instan. Jujur itu instan sekali. Oleh karena itu orang-orang senang menggunakan pupuk kimia, tapi tidak tahu momok di belakangnya. Seperti hanya ketika kita ini ya, pengennya instan, serba instan. Kita menikmati proses dan lain sebagainya. Pengennya saya setelah kuliah langsung jadi manajer, direktur, CEO, CMO dan lain sebagainya. Itu instan. Kalau nggak instan ya perjuangan pelan-pelan kayak Mas Toyu, Mas Awang, Patah, Mbak siapa? Mbak Ovi, sama salam kenal Mbak Ovi. Nah itu prosesnya seperti itu. Tapi sekarang ini juga teman-teman akan sebentar. Teman-teman pernah tahu kan di beberapa daerah itu masih menggunakan bibit-bibit asli, bibit lokal. Bibit lokal itu punya keunikan tersendiri karena dia sudah melakukan evolusi ya, evolusi sedemikian rupa untuk bertahan hidup di lingkungannya. Sebagaimana konsep makhluk hidup adalah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Contoh katakanlah di daerah kering, di daerah mana? Pati itu kering nggak? Pati mana ya? Pokoknya daerah yang kering, padi di sana itu nggak terlalu banyak butuh air. Jadi setiap daerah itu punya komoditas ataupun varietas yang memang kuat tahan di daerahnya sendiri. Nah, harusnya itu harus digunakan. Tidak kena penyakit yang masih kuat, nggak dapat air yang masih kuat. Nah, itu harusnya dipertahankan. Contohnya di daerah Jawa Baratan sana ya, saya lupa namanya. Ramayo. Sukabumi. Daerah mana saya lupa. Pokoknya sekitar Jawa Barat itu masih menggunakan padi lokal. Jadi ketika udah panen, disimpan, itu dibenihkan lagi, dijadikan benih, ditanam lagi terus, dan sampai saat ini masih kuat. Gitu. Lainnya kena penyakit ya masih kuat. Karena apa? Konsep benih-benih hibrida adalah benih-benih yang variabelnya itu terkontrol semua di dalam ruangan dengan suhu sekian, saya lupa, airnya seberapa, terus kejenuhannya berapa, pH-nya berapa, itu diukur semua, harus sesuai itu untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, masalahnya di Indonesia iklimnya tidak menentu, apalagi juga ada faktor-faktor lain yang tidak bisa diukur. Oleh karena itu, tanaman yang asli atau lokal itu akan lebih kuat karena dia sudah beradaptasi itu bertahun-tahun, berpuluh tahun di tempat itu dan pasti kuat gitu. Tapi dengan adanya iming hasil yang bagus karena adanya variabel kontrol yang disesuaikan sehingga tergiur gitu untuk melakukan. Ternyata setelah ditanam habis pupuk banyak ya, habis pupuk banyak, perawatannya lebih intensif dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah penyuluh pertanian. Ya, penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian adalah suatu yang penting sekali. Saya anggap penting sekali karena apa? Para petani untuk konvensional cenderung belajar dari dulu. Bapak saya dulu nanamnya gini, atau leluhur saya nanamnya seperti ini, akan dilakukan terus-menerus. Nah, kadang karena aktivitas yang berulang dan lain sebagainya, belum sempat untuk namanya belajar di dunia luar. Oleh karena itu pentingnya ada penyuluh. Penyuluh itu memberikan informasi yang belum sempat dicari. Sebenarnya kalau cari sendiri juga bisa. Googling itu sebenarnya bisa. Cuman karena tidak ada kesempatan untuk mencari tahu, terus tidak bisa mengklarifikasi dan lain sebagainya, itu menyebabkan kurang adanya adaptasi terhadap perubahan teknologi yang ada. Termasuk juga ini kalau kita aplikasikan di urban farming itu perlu adanya penyuluh kayak gitu. Penyuluh dalam artian yang memberikan apa ya istilahnya, informasi tertentu kayak oh ini penggunaan pupuknya harus seperti ini. Kalau ada kendala, ada yang menyampaikan, oh ini kendala kenapa kok terbakar, karena pupuknya terlalu dekat.
Ya kan, nama juga baru belajar, nanam, tak kasih pupuk, pasti hidup dong pikirnya. Oh ternyata ada konsep-konsep tertentu, ada apa teknikal yang berbeda, oh, harus jaraknya sekian dan lain sebagainya. Oke, bisa dilanjut Mas. Ini tak sampaikan ketersediaan pupuk tadi. Pupuk, oke, definisi pupuk. Pupuk adalah suatu unsur bahan ya, mengandung satu atau banyak unsur mineral dan lain sebagainya unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Cara konsepnya seperti itu. Jadi teman-teman semua, pupuk itu bisa apapun yang ada di sekitar kita asal itu memberikan bahan organik atau unsur hara. Teman-teman pernah tahu ibu-ibunya teman-teman semua sahabat-sahabat di sini air beras disiram. Terus dulu saya kecil apa? Saya kencing di pohon. Ternyata juga itu menjadi pupuk atau berak di apa namanya? Kumpulan singkong-singkong atau tebu-tebu, bukan tebu sakit semua. Jagung itu kan nggak kelihatan. Ya semuanya di situ ditanam kan, itu memberi pupuk. Berarti saya seperti menyumbang, saya adalah pahlawan gitu untuk tanaman ini. Jadi nanti ketika di alam akhir itu amal baik kita tuh tercatat di sana, memberi pupuk. Kan urin mengandung garam dan sebagainya. Itu mengandung ini. Jadi saya memberi pupuk ini. Walaupun hal yang remeh ya. Hal yang remeh tapi itu juga menjadi manfaat. Gitu. Karena kita nggak tahu amal mana yang menyebabkan kita masuk surga. Benar tuh? Oke, nah ini pupuk ini ada 2 jenis. Apa saja? Pupuk apa saja isinya? Maksudnya jenisnya apa aja? Ya, oke. Lanjut. Organik dan anorganik itu gampang banget. Ya. Mungkin nggak fokus. Terus lanjut. Nah, karena pupuk saat ini sangat langka ya. Oleh karena itu banyak sekali penyuluh-penyuluh itu memberikan penyuluhan berupa ketahanan pupuk sendiri. Jadi setiap daerah kan punya namanya kelompok tani atau apa namanya Gapoktan, gabungan kelompok tani ya. Gabungan kelompok tani itu membuat namanya pengkomposan sendiri, tempat pengkomposan dan lain sebagainya. Itu harapannya bisa mandiri secara pupuk. Karena pupuk sangat mahal dan pupuk itu sangat dibutuhkan. Barangkali ada permainan dalam pupuk tersebut. Harganya dibuat mahal karena setiap orang itu butuh makan. Teman-teman tadi pagi sarapan, makan kan. Ketika orang itu hidup perlu makan. Nah, mungkin ini konsep yang ditanamkan oleh orang-orang di sana. Ini pupuknya tak mahal kan, mesti kita juga perlu namanya beli pupuk karena permintaan pasar juga banyak itu. Alhasil pupuk dinaikkan selain BBM. Gitu. Kelebihan pupuk organik ini saya akan menyampaikan tentang pupuk organik. Yang pertama itu dapat mengembalikan fisik, kimia, fisika udah ya, biologis dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman di secara konsep harfiah tanah itu ditanam bisa langsung tumbuh. Secara konsep maksudnya, secara konsep harfiahnya ya. Apalagi di Indonesia, batu di Ya, tongkat dan batu jadi tanaman kayak gitu. Ya itu benar juga, tongkat dan batu jadi tanaman. Tergantung tongkatnya itu masih hidup apa enggak. Kalau mati ya mati ya. Jadi organik kayak gitu. Terus ada nih kekurangan. Sifatnya memang tidak instan. Kalau MPK tadi dalam semalam bisa langsung memunculkan warna hijau yang bagus, gitu kan, kelihatan kulit. Walaupun itu tidak menjadi patokan, tapi adanya pupuk kimia ini akan lambat. Dia diserap lambat. Apa ya bahasa ini? Kalau pupuk kimia fast release. Nah, kalau organik itu cenderung slow release. Jadi pelan-pelan. Kita pelan-pelan tapi akan selalu ada di sana. Dan bagusnya pupuk organik adalah dia akan hidup di sana. Karena pupuk organik adalah bentuk mikroorganisme, sistem mikroorganisme yang punya sistem siklus. Dia akan hidup terus ketika memang lingkungannya bagus. Tapi ketika sudah bahan kimia, otomatis pupuk organik yang harus digunakan itu juga banyak. Karena ketika ditaruh di sana mati karena kecampur sama kimia tadi. Ya tidak menutup kemungkinan ya untuk teman-teman melakukan organik secara keseluruhan, tapi
susah juga ya kalau organik secara keseluruhan itu nggak apa-apa sih, ada kimia kimia kayak itu nggak apa-apa. Oh iya, teman-teman pernah tahu nggak ekosistem di hutan itu unik sekali. Kenapa? Teman-teman pernah dengar ada namanya hama belalang menyerang hutan Kalimantan? Nggak ada kan ya? Hama ulat bulu menyerang Kalimantan, itu kena laut bulu semua. Karena apa? Karena ekosistem di dalam hutan itu sudah bagus, sustain. Jadi kalau ada ulat, makan. Secara gampangnya itu, ada ulat yang makan. Ada belalang, ada ular yang makan. Terus ada apa ya? Urat ya. Urat adalah organisme yang mengurai apa ya? Bahan-bahan organik. Tentu di hutan banyak uratnya juga. Tapi kenapa kok nggak mati gitu kan? Ya seperti itulah, mesti ada ekosistem di sana. Pohon yang besar, terus rontok, buahnya rontok, daunnya rontok, terus jadi pupuk digunakan lagi, dirubah oleh zat-zat teknik ya, dikomposkan, jadi nutrisi untuk tanaman baru, tumbuh lagi, untuk naungan hewan-hewan, untuk tempat sarang burung, dan itu ekosistem yang sudah bagus sekali di hutan. Harapannya pertanian di Indonesia itu bisa meniru konsep tersebut. Walaupun tidak keseluruhan, tapi bisa. Kayak di Demak ya. Demak itu pakai burung hantu ya. Ya, pakai burung hantu. Jadi di Demak itu ada sawah lebar sekali. Itu ada burung hantunya. Kalau nggak salah daerah Logowaru ya. Logowaru lah. Itu sawah semua banyak. Ada namanya burung hantu itu ada rumahnya banyak. Nah, itu bentuk ekosistem yang memang dibuat oleh manusia sehingga apa namanya? Tikus-tikus berdasi itu tidak makan padi gitu kan ya. Karena pernah ada kasus tikus banyak ya di sana ya. Ya, ada tikus banyak. Oke, bisa dilanjutkan. Ini teman-teman nanti arahannya akan menjadi pertanian hijau. Terus mikroorganisme untuk pertanian hijau. Secara tidak langsung saya akan menyampaikan bahwa mikroorganisme adalah agen-agen yang memang disediakan oleh alam untuk menyuburkan tanaman. Mungkin bisa menjadi biofertilizer, terus menjadi decomposer, dan menghasilkan zat lain. Nah, mikroorganisme apa sih yang ada di tanah yang bisa membantu tanaman? Ya ini ada 4 sih. Ini tidak hanya membantu, tapi ada juga yang negatif. Mungkin anak-anak agro di sini akan tahu. Terus contohnya ini bakteri. Teman-teman masih tahu bakteri ada yang membantu tanaman. Apa itu? Bakteri yang ada di tanah, di akar. Namanya apa? BGPR juga benar. BGPR juga benar. Jadi bakteri rhizobium lah katakan. Bakteri yang ada di akar, gampangnya gitu ya. Bakteri yang ada di bagus juga. Tapi ada juga bakteri yang jahat. Seperti halnya bentuk sekar malu kan berpasang-pasangan. Ada yang jahat, ada yang baik gitu kan. Di tanaman pun bakteri juga bisa menyebabkan penyakit. Yang kedua ada jamur. Jamur ada jamur yang jelek, ada jamur yang bagus. Jamur yang jelek itu apa? Biasanya yang pisang itu, yang menyerang pisang. Saya lupa namanya. Ada yang tahu? Nyerang pisang, biasanya pisang yang paling bukan jamur. Lah, fusarium ya. Fusarium kan dia jamur kan? Jamur kan. Nah, fusarium itu adalah jamur yang memang awet sekali untuk ditanam, di tanaman di lahan ya. Katakanlah satu kebun ini isinya pisang katakanlah. 1 hektar isinya pisang. Ada namanya fusarium di sana. Fusarium itu kalau seandainya satu kena, nggak dibasmi, itu yang lain nyebar, mati semua. Dan fusarium itu awet sekali berada di tanah. Itu yang berbahaya jamur ya. Terus ada yang baik, trichoderma. Trichoderma kan merupakan jamur juga kan, jamur trichoderma. Dan jamur trichoderma itu musuh alami dari fusarium. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan jamur-jamur itu atau bakteri itu? Itu ada caranya. Katakanlah trichoderma. Trichoderma itu paling banyak berada di
Ya, di bambu. Di bambu itu banyak sekali. Teman-teman bisa menarik trichoderma. Caranya bagaimana, teman-teman? Caranya adalah menggunakan amilum atau bahan-bahan karbohidrat ya. Kayak nasi digubal-gubal aja. Kalian ambil tanah-tanah di sekitar namanya bambu atau akar-akarnya ditaruh, terus nasinya taruh di atasnya. Nanti secara tidak langsung dia akan naik. Dia akan menggerombol di nasi itu. Nanti warnanya hijau kalau nggak salah ya. Nanti warna hijau terus bisa diaplikasikan itu, ditaruh di tanah tanaman teman-teman. Atau kalau lebih modern, teman-teman bisa dikeringkan, terus dikeringkan itu di oven ya, di oven pakai lampu aja, lampu yang biasanya di chicken dan lain sebagainya, KFC dan lain sebagainya itu bisa. Yang penting nggak sampai mati. Terus nanti dihancurkan terus dicampur dengan THCl kalau nggak salah ya, THCl nanti jadi bubuk. Nah itu bubuk bisa diaplikasikan dengan dilakukan air terus dikocokkan di tanah-tanah. Itu bisa sekali. Terus yang selanjutnya ada virus. Ini virus corona atau apa ini ya? Saya nggak tahu ini gambarnya, pokoknya gambar virus ya. Virus gambarnya nggak selalu begini. Jadi virus ini bisa dimanfaatkan juga. Itu konsepnya sama seperti pengobatan di kedokteran. Virus itu dilemahkan, terus disuntik, diinjeksikan ke teman-teman, ke tanaman atau lain sebagainya, sehingga muncul namanya metabolisme untuk menghadapi virus itu. Jadi terreplikasi apa ya? Memorinya tuh bertambah, antibodinya bertambah. Terus yang ketiga nematoda. Nematoda ini juga ada nematoda yang buruk untuk tanaman. Apa nematoda yang tahu? Nematoda yang buruk untuk tanaman? Nggak tahu ya namanya. Contohnya penyakit apa yang karena nematoda? Silakan angkat tangan. Busa akar. Ada lagi? Nggak tahu. Busa akar sebetulnya bisa beberapa ya, bisa nematoda ataupun virus dan bakteri, bisa saja. Terus akar gada, teman-teman pernah tahu akar gada? Yang biasanya di kubis, ya akar gada di kubis ya, itu juga termasuk bagian dari nematoda ini. Itu jadi akarnya nanti gede, jadi nggak jadi, buahnya tuh nggak jadi. Kena penyakit lah di perakarannya, karena perakaran itu vital banget untuk tanamannya. Jadi bisa dilanjut. Oh ya, nematoda tadi itu ada yang bagus juga, dia nematoda predator. Seperti halnya plankton. Plankton tuh punya ya. Plankton itu punya zooplankton dan fitoplankton. Fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil dan sebagainya. Bisa belajar dulu. Oke, kita akan belajar tentang POC. Sebenarnya ini permintaan ya. POC cair. Pupuk organik cair ada beberapa sih. Sebenarnya ini banyak sekali. Cuma saya akan menyebutkan ada 4 contoh aja. Yang pertama bisa menggunakan nasi basi, kotoran hewan, beras, kulit buah, atau sayur-sayuran itu sangat bisa untuk dijadikan POC. POC itu sifatnya mudah untuk terserap, tapi juga mudah sekali untuk pergi. Terjadi ketika kita kocorkan terus hujan ya wis hilang, karena dia dengan air, sehingga cepat banget kalau hilang juga gitu. Ini bisa didapatkan di sekitar teman-teman semua ya. Bisa dilanjut dulu. Nah, ini saya akan memberikan materi itu tentang urban farming yang bisa memanfaatkan hal-hal yang di sekitar kita. Yang pertama penggunaan nasi basi ya. Teman-teman bisa sediakan nasi, terus yang kedua menggunakan 5 sendok makan gula pasir. Nah, nasinya nasi yang habis basi ya teman-teman ya. Nasi yang sudah basi, sudah ada bakterinya, terus tambahkan 1 liter air. Secara konsep, bakteri yang ada atau jamur, kalau nasi itu basi karena jamur apa karena jamur kan ya? Dia tuh butuh makanan. Makanannya adalah gula, terus karbohidrat ketika terfermentasi menjadi gula dan sebagainya. Pokoknya butuh namanya makanan. Nah, ketika dicampurkan gula terus nasi basi itu kan ada bakteri, sehingga dia makan di sana, makan berkembang. Nah, bakteri itu akan menjadi pupuk. Sebenarnya secara konsep tidak menjadi pupuk sepenuhnya, cuman bakteri ini nantilah yang akan merubah kandungan-kandungan di dalam nasi
ataupun yang ada di sekitar tanaman nanti ketika dibocorkan itu menjadi zat-zat yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Bisa dilanjutkan ini untuk nasi. Yang kedua tentang kotoran hewan. Kotoran hewan ini yang pertama ada 1 kilogram kotoran hewan. Kalau teman-teman nggak punya kotoran hewan, pakai pipisnya kelinci. Pipisnya kelinci tapi bau sekali. Nanti juga bisa sapi juga bisa. Terus 2 liter air 30 mili EM4 itu EM4 mungkin 1 botol ya, 1 botol aja cukup. Terus 30 gram gula pasir. Sebenarnya di sini di makanan adalah gula pasirnya EM4. Tahu EM4? Silakan angkat tangan. EM4 tahu? Hah? Iya, apa itu EM4? Yang bisa angkat tangan? Lupa, oke. EM4 adalah apa? EM4 itu singkatan dari apa sih, Mas? Oh, pinter banget ini, Mas. Operator. EM4 adalah efektif mikroorganisme. Nah, ini bisa dibuat. Teman-teman bisa membuat EM4 sendiri. Jadi secara urutannya, EM itu bukan EMUB ya. EM1, EM2, EM3, EM4, EM5, dan EM6. Itu bisa dirunut terus. EM1 buat apa, EM2 buat apa, 3, 4. Yang paling memang bagus untuk penguraian adalah EM4. Nah, ketika EM4 difermentasi lebih lanjut, akan menjadi EM5 ataupun EM6. Yang nanti bisa untuk cairan serbaguna. Ini setara dengan ekoenzim. Teman-teman tahu ekoenzim? Belum tahu? Nah, ekoenzim adalah ini pertanian, tapi kita sambil belajar ya teman-teman ya. Belajar bareng. Jadi apa ya? Ada namanya penemuan, namanya ekoenzim atau EE, disingkat EE, ekoenzim. Ini cairan yang multifungsi yang bisa digunakan untuk cairan kebersihan. Sebenarnya bisa juga untuk pupuk ya Mas ya. Bisa juga untuk pupuk dan lain sebagainya. Itu ditemukan oleh orang Thailand atau orang Jepang? Orang Thailand dan memandatkan atau mempatenkan bahwa ini tidak boleh dijual. Itu penemuan yang sangat bagus EM4 itu. Bisa apa ya, mudah dibikin dari apa yang ada di rumah kita, terus dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Dia mulia sekali ya, nggak ada paten, jadi nggak boleh diperjualbelikan ekoenzim itu ya. Oke, di sini secara konsep itu sama saja. Yang penting itu ada namanya gula sebagai pakan. EM itu organisme kan, organisme itu merupakan pakannya. Terus yang lain adalah unsur-unsur tambahan. Jadi unsur tambahan itu akan terfermentasi bersama-sama kayak gitu. Bisa dilanjutkan? Yang kedua, cucian beras. Teman-teman mesti sering banget ada namanya informasi bahwa cucian beras bagus untuk tanaman. Setuju kan teman-teman? Memang sangat bagus. Nah, kenapa penggunaan E4 juga dilakukan di sini? Karena apa ya? Karena memang cucian beras itu banyak apa ya, karbohidrat yang terlarut. Kan diseleb terus masih ada sisa-sisa apa namanya? Kalau udah jadi banyak tuh dedak, bukan ya? Apa sih yang tipis-tipis loh? Menir apa? Yang kulit arinya banyak sekali yang terlarut ya. Ya kayak gitu ya. Nah itu punya banyak karbohidrat. Nah itu bisa dimanfaatkan juga. Ini dan beras itu kayak gitu. Secara konsep tetap sama aja, tetap perlu E4 dan ada yang namanya gula pasir. Gula pasir kenapa digunakan? Gula Jawa boleh, gula pasir boleh ya. Ini buat makannya lebih cepat karena sudah jadi, tinggal dimakan sama organismenya. Terus yang cucian beras itu juga akan dimakan juga, lambat laun akan dimakan juga. Ini tetap difermentasi ya teman-teman. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu nanti sudah siap digunakan. Bisa dilanjutkan Mas? Nah ini kulit buah atau sayur. Ini sama-sama saja konsepnya seperti tadi. Cuman ini menggunakan sayur dan buah untuk bahan tambahan dan pakan dari EM itu. Ada 100 gram bahan-bahannya, 100 gram kulit buah sayur itu terserah mau 100 gram atau lebih juga nggak apa-apa. Terus 1 liter air bersih, 1 tutup botol ya tadi 30 ml kalau nggak salah ya. Terus 20 gram gula pasir atau gula merah. Nah ini teman-teman harus mencacahnya ya tadi. Bahan-bahan tambahan itu harus. Ini kan ada kulit buah atau sayur itu cacah kecil-kecil,
Makanya cepat. Kalau di konsep kimia, sesuatu yang lebih kecil akan mudah larut. Misalnya gula batu kalau besar satu kotak itu diudek terus kayak lama kan. Kalau dihancurkan diudek lebih cepat. Karena luas penam akan kena langsung bersinggungan dengan air dan berlarut. Mungkin Mbak termasuk akan mengetahui konsep ini. Itu waktu, jangan waktu kasih garam. Nah itu nggak bisa nyambung kan gitu kan ya. Cara gampangnya itu. Kalau buat es teh kok udah es teh gulanya belum diudek. Lah ini udek di cairan yang dingin itu ya lama diudek terus. Ini memang mencari pekerjaan kita, jadi pekerjaan rutin. Kata apalagi penuh ya. Jadi konsepnya sama teman-teman ya. Sayur buah ini juga nanti difermentasikan. Oke, bisa dilanjutkan. Pokoknya setelah POC ini diselesaikan itu 2 minggu tuh standarnya 2 minggu kayak gitu. Dan pembuatan apa ya, pupuk kompos itu satu, menggunakan E4 juga, E4 ditambah gula dicampur, terus disiram-siramkan ke gabah. Terus sisa daun itu disiramkan di sana, ditutup pakai terpal biar organisme juga hidup, terus makan secara perlahan, makan kecil-kecil sehingga pelapukannya lebih cepat kayak gitu menggunakan E4. Oke, biar nggak banyak-banyak dulu ya. Ini saya akan refreshing. Ini mau tebak logo tapi operatornya belum ada. Tebak logo dulu teman-teman. Tebak logo. Ya, next. Oke, ini angkat tangan. Ayo ada hadiahnya 20.000. Ayo, angkat tangan, kebetulan ada hadiahnya loh, 20.000. Untuk seorang pemenang angkat tangan yang paling beruntung. Nggak ada. Oh iya, apa? Mas Ako, rasa apa? Ya, oke, lanjut. Apa benar? Oh iya, Mas Ako. Oke, ini 20.000-nya nanti ya. Bisa dilanjutkan? Next, ini sebenarnya game receh aja, cuma buat aja. Bisa di next, bisa. Oh ini apa? Wah bagus. Bisa dilihat? Next. Oh iya, benar banget. Yang bisa. Iya. Saya mau cari logo yang susah nanti. Ini apa? Indomie. Ya. Coba lihat. Benar. Oh benar sekali. Saya cari logo Indomie kan nggak ada. Malam. Sudah pada tahu. Next. Nah, ini sudah pada penghujung ya. Ini sebelum kita praktek, karena di sini kita praktek pembuatan ya, Mas Wata ya. Ada yang mau tanya-tanya dulu tentang urban farming maupun pupuk organik ini? Silakan. Bagaimana cara untuk mengubah pandangan masyarakat yang sudah ketergantungan terhadap pupuk kimia? Karena soalnya pemikiran masyarakat itu kan untuk pertanian pupuk organik itu selain slow release itu juga pembuatannya kayak ribet, nggak kayak pupuk kimia yang langsung dilarutkan atau ditaburkan gitu. Bagaimana mengubah pandangan mereka? Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky ya. Mas Rizky bertanya, saat ini kan ketergantungan pupuknya sangat besar. Terus bagaimana merubah mindset ataupun Oke, yang pertama kita harus runut dulu. Bagaimana cara merubah adalah membuat citra pupuk kimia itu jelek. Saat ini kita sedang diberikan kesempatan untuk merubah itu, yaitu dengan adanya pupuk kimia mahal. Itu sebenarnya adalah kesempatan untuk kita mengambil kesempatan to take the change kayak organik kayak gitu. Nah, kalau pupuk organik memang susah, buatnya lama. Harapannya itu ada namanya setiap kelompok tani itu ada 1 orang
yang memang dia nggak bertani, tapi dia membuat pupuk organik. Dan pupuk organik itu akan dijual di sekitarnya. Karena ketika satu orang petani membuat sendiri, itu juga kewalahan. Benar nggak? Kan kewalahan, masa habis nani, bikin sendiri, besok pagi berangkat, nyari ini, ditunggu dan lain sebagainya. Kalau misal itu, atau di sentral, jadi satu orang dalam satu kelurahan atau satu desa itu ada satu punya lahan untuk membuat namanya pupuk organik itu, atau 2 orang atau 3 orang itu dia fokus ke pupuk organik aja. Jadi setiap hari dia bikin itu, ini membuat ini, dan itu pasti bagus. Saya yakin akan bisa untuk menyingkirkan secara perlahan pupuk kimia itu. Walaupun tanda kutip tidak bisa sepenuhnya organik. Karena organik juga kalau pengen instan ya susah juga. Contoh kayak pestisida, kalau memang namanya sudah bandel banget, nakal, itu disemprot pestisida organik itu paling kayak apa ya? Contoh kepanasannya itu kayak pakai hot cream aja. Hot cream panasnya biasa aja itu, enak. Malah terusan ketagihan tetap di sana. Nah, itu perlu adanya penggunaan pupuk kimia. Itu pupuk kimia adalah pilihan terakhir. Terus bagaimana cara agar petani secara perlahan sadar? Caranya adalah memberikan contoh. Mas Rizky punya lahan pertanian ya di rumah. Nah, coba Mas Rizky menggunakan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik nanti bisa dibandingkan nih sama tetangganya. Karena konsep adaptasi adalah orang yang mau mengerti, mempelajari, dan melakukan. Contoh, ini menggunakan pupuk kimia semua, termasuk saya. Lah, Mas Rizky menggunakan organik. Ternyata di kami semua ini mati karena kepanasan kena bahan kimia. Dan jenuh sekali tanahnya di sekitar pertanian kami ya. Nah, punya Mas Rizky malah tetap subur, tetap bagus, tanahnya makin gembur, tiap tahun makin gembur gitu kan. Punya kami itu semakin keras, dan lain sebagainya. Hasil dari adanya apa namanya? Kalau di penyuluh apa? Dimplot ya, dimplot. Ada contohnya Mas Rizky memberikan contoh bahwa organik ternyata punya efek bagus kayak gini. Secara berkelanjutan itu bagus. Hasil saya akan mengikuti Mas Rizky karena saya tidak ingin produktivitas dari tanah saya itu menurun ataupun biaya yang saya keluarkan semakin banyak. Soalnya gini teman-teman ya, petani itu jujur. Ini saya karena sering bersinggungan ya, karena saya juga penyuluh, itu nggak mau kalau nggak ada contoh. Harus ada contoh konkret, realnya seperti apa. Nah, inilah peran-peran penyuluh. Mas Rizky, pertanyaan. Nah, pertanyaan ini penting banget Mas Rizky. Silahkan untuk menyampaikan ini, informasi-informasi ini, memberikan contoh, edukasi, dan lain sebagainya itu nggak apa dilakukan. Mau dia mencontoh atau tidak, dilakukan saja. Berikan informasi-informasi, edukasi, dan Mas Rizky bisa ngomong langsung ke tokoh terkait. Tokoh terkait, mungkin tokoh agama, tokoh desa, dan lain sebagainya itu silahkan didekati, terus ngobrol bahwa ada inovasi seperti ini, yuk kita membangun ini, memberikan contoh, dan lain sebagainya. Itu perlahan akan diadopsi oleh masyarakat sekitar, masyarakat pertanian sekitar. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi perlu sih namanya peran berbagai stakeholder, terus pemerintah dan lain sebagainya itu perlu banget untuk mengadakan sosialisasi ataupun bentuk konkret dari pupuk organik ini. Barangkali dari pemerintah membuat namanya pusat pengkomposan di satu wilayah itu punya satu pengkomposan sendiri. Jadi di situ adalah pabrik pupuk organik dan itu dikelola oleh masyarakat sendiri. Jadi susunannya adalah masyarakat itu sendiri, masyarakat pertanian di sana kayak gitu. Gitu Mas Rizky. Ya. Jadi memang susah-susah gampang, cuman ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa pupuk organik sangat menjadi solusi di tengah kesusahannya pupuk kimia subsidi. Kayak gitu. Gitu sih Mas Rizky. Ada yang lain? Sudah cukup? Oh iya silakan. Apakah ada feedback dari Saya sedikit cerita saja. Di daerah saya itu sebenarnya ada kayak berikan contoh pertanian organik seperti itu.
tapi masalahnya entah penggunaannya yang tidak benar atau gimana, itu sering sampai saat ini masih belum ada kayak apa ya, sering gagal lah untuk pertaniannya, kayak gagal panen gitu. Jadi kayak pandangan masyarakat itu malah daripada pakai organik mending kimia aja lah yang udah banyak buktinya. Itu suatu yang memang benar banget, karena apa ya, di lingkungan agribisnis ya, lingkungan pertanian, contoh ini ada lahan agribisnis itu 10 hektar, itu berdekatan, punya Mas Rizky 1 hektar di bagian barat gitu kan. Ketika semuanya pakai pestisida kimia, disemprot semua, alhasil akan datang ke tempatnya Mas Rizky karena lebih rendah, kan menggunakan pestisida organik. Contoh Mas Rizky pakai organik disemprot gitu. Lain namanya 10 hektar, ini ada walang di 9 hektar, yang lain itu ada belalang, disemprot mereka. Ya datangnya ke tempat Mas Rizky, secara mudahnya gitu, mesti datang ke pekatan atau yang istilahnya masih bisa dimakan, walaupun agak nggak enak tapi dimakan, itu hidup mereka gitu. Kayak gitu. Nah itu yang menyebabkan susahnya penerapan pertanian organik secara penuh. Kalau misal lahan gunung ya, lahan gunungnya seperti ini, Anda ya, di atas menggunakan pupuk kimia. Lah, punya Mas Rizky itu di bawah. Ya jadi kena residunya, terus Mas Rizky pengen pakai organik. Ya memang susah sekali yang saya sampaikan, bahwa kalau organik diterapkan itu harus untuk mengembalikan unsur hara di sana dan yang optimal untuk ditanam itu susah memang. Harus banyak pupuk organik yang digunakan, tanda kutip ya, harus banyak yang digunakan biar dia bisa tumbuh. Kan sebelumnya dia udah jenuh nih, udah jenuh dengan namanya pupuk kimia. Nah itu mungkin di sana itu berdekatan dengan yang lain, sehingga lahan itu terpapar dari bahan-bahan di sekitarnya. Terus gagal panen karena apa? Nggak bagus tumbuhnya atau ada hama atau apa? Ya, ya. Nah itu karena tanah itu sudah jenuh. Ya mungkin sampai saat ini belum bagus hasilnya. Tapi kita akan lihat nanti di nanti itu. Oleh karena itu untuk tanah itu sudah rada pulih dari kondisi yang memang jenuh banget dengan bahan kimia. Lahannya mesti kalau hujan itu becek banget. Kalau kemarau itu kayak retak-retak terus keras gitu kan, atasnya keras gitu kan. Nah itu wis jenuh banget kan ya gitu. Jadi kalau misal mungkin dikasih itu ya, pembelajaran atau belajar bareng sama yang bersangkutan, nggak apa-apa kita menggunakan kimia untuk sedikit demi sedikit itu mengurangi, bukan dalam artian tidak menggunakan ya, silahkan menggunakan, tapi nanti secara perlahan dikurangi gitu, karena sudah tergantung kecanduan. Misalnya kalau orang rokok, katakanlah yang rokok di sini, ya ada yang ngerokok, katakanlah ada yang ngerokok sehari bungkus, terus biar sehat itu rokoknya diganti dengan minum jus. Nah, dari satu bungkus itu kan 12 batang atau 16 batang ya. Terus setiap hari itu minum jus 1 dikurangi. Mungkin minum jus, paginya minum jus, rokoknya kurangi 2 atau 3 batang. Terus besoknya dikurangi lagi itu menghilangkan kecanduan itu dan lebih suka minum jus dan lain sebagainya. Karena kalau langsung jelek
ya itu dikhawatirkan secara sosial juga susah, terus secara organisme ini nggak bisa langsung hidup. Kan fungsi pupuk organik adalah menghidupkan bakteri dan mikroorganisme yang ada di tanah. Jadi sistem organik kalau mikroorganisme itu ditambahkan, dia bisa hidup sendiri di tanah itu. Kan konsep sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau masih ada unsur-unsur kimia, namanya juga bahan organik ya, kena kimia pun mati. Wong ikan kecil-kecil itu banyak ditaruh di air sabun pun mati. Dikasih sedikit pun mati. Nah, oleh karena itu caranya adalah memberikan unsur organik itu secara perlahan-lahan. Karena dia akan bertarung dulu sama bahan-bahan kimia di sana. Kalau sudah bahan kimia secara berangsur-angsur menurun, kadarnya menurun, terus bahan organiknya sudah bisa tumbuh sendiri ya, berkembang di sana, punya ekosistem sendiri dalam tanah, ya wis itu akan menjadi pertanian organik kayak gitu. Mungkin Mas Rizky bisa belajar di Karangploso itu ada pertanian organik. Dia ada yang full organik, ada yang semi organik. Pasar Karangploso naik ke atas, belum tahu, tidak tahu. Yang Karangploso ini naik ke atas, nanti kiri jalan tuh banyak yang banyak pertanian organik di sana juga. Ada kelompoknya tersendiri. Yaitu Mas Rizky ya. Jadi jawabannya nggak bisa langsung jadi karena memang proses. Silahkan kalau ingin hasilnya optimal tetap menggunakan organik juga kimia. Nggak apa-apa, kimia itu nggak apa-apa. Karena teman-teman itu makan kimia setiap hari, minum kimia, air, unsurnya apa? H2O. Itu adalah unsur-unsur kimia. Lalu kimia masuk di sini adalah kimia yang berbahaya. Kalau penggunaannya sesuai takaran, terus apa ya, tidak melebihi konsentrasi yang dilarang itu nggak apa-apa. Contoh kayak di Madura, ini mohon maaf ya, di Madura itu di sana petani itu kuat-kuatan dalam artian saya menggunakan pupuk ini sekian, diaplikasikan bagus. Yang lain tetangga itu sirik, dia akan jor-joran lagi, harus tanamannya lebih bagus dari sebelahnya. Beli pupuk kimia ini dan ini cuam di satu, lebih bagus. Tetangganya tuh gitu, pokoknya aku harus lebih bagus, tanamanku lebih hijau, sehingga tanah itu jadi sangat jenuh sekali. Yaitu mungkin karena persaingan antar di sana bagus, punya aku harus bagus juga nih. Mungkin secara tertulis itu hasilnya 12 ton. Nah, ya 12 ton banyak banget ya. 12 ton, 13 ton, 15 ton gitu kan. Tapi kita harus dirunut berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk pupuk kimia itu. Ada yang mungkin 5 ton, tapi dia tidak mengeluarkan pupuk yang banyak. Alhasil margin balik aja. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi hasil itu tidak menunjukkan pendapatan. Tidak menunjukkan pendapatan. Kalau misal pengeluarannya penghasilannya 15 juta, pengeluarannya 10 juta kan cuma dapat 5 juta. Kalau penghasilannya cuma 7 juta tapi cuma pengeluarannya 2 juta kan ya sama aja itu. Lebih nggak jual, nggak beli-beli, nggak capek kan buat nyiram dan lain sebagainya. Kayak gitu ya Mas Rizky ya, secara itunya gitu. Nah, ada lagi sebelum kita praktek? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada feedback lagi dari Rizky? Atau cukup? Cukup ya, oke. Langsung praktek aja nggak apa ya? Tadi yang jawab Mas Rizky 1. Yang baju hitam siapa Mas siapa? Mas siapa namanya? Mas Pugu. Terus satu lagi. Satu lagi siapa? Mas Awang ya. 3 orang ya. Dapat OVO apa Shopee Pay ya? Ya Emani lah. Ribuan cukup ya. Ya. 3 orang tadi ada Mas Awang, Mas Pugu sama Mas Rizky ya. Dapat OVO ribuan. Silakan nanti minta tolong dicatat ya nomornya. Nomornya dicatat. Presensinya sudah sampai mana? Sudah? Ada yang belum nulis presensinya? Nah, ini senang banget ya, habis kegiatan gini dapat Shopee OVO 50 ribuan gitu kan. Beruntung sekali Mas Puguh ini ya. Mas Puguh tiba-tiba jawab dapat kan ya. Oke. Mungkin itu bisa
Baik, eh, sesi tanya jawab telah selesai, maka kita akan beranjak ke sesi selanjutnya yaitu praktikum untuk peserta kampus di tempat. Iya, minta tolong dibantu siap-siapkan ya. Ya, jadi kita ini insya Allah 2 kali praktek. Yang pertama nanti praktek nanam, nanam benih yang baik. Yang mungkin sederhana, cuma ada tekniknya gitu biar apa benihnya bagus tumbuhnya. Yang kedua nanti kita praktek bikin POC tadi. Nah, kita nanti pakainya, tadi kan ada beberapa POC ya, ada nasi bersih, ada super hewan. Nah, kita ini pakai yang limbah sayuran. Yang kemarin kita kan masak ya, masak kan ada limbahnya banyak kan, nah, itu sudah kita kumpulin, nanti dibuat untuk POC kita. Nasi juga ada, tapi mungkin pada itu ya gila ya nasi ya. Jadi yang nasi nanti nggak usah, sayur aja. Gula udah ada, empal ada, tanah ada, gelas ada. Nanti hasil dari praktik siang hari ini boleh dibawa pulang buat kenang-kenangan kalau mau. Tapi ya biasanya mau sih, ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti ditinggal di sini. Yang pertama kita
Kasih tamatnya apa? Jangan mas, ada. Buat 1%. Batas pergerakan sampai 1% ya. Sampai titik batas 1%. Kau Pak, itu punya buku,